warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriya Alfa Cahyanti dari Prodi Manajemen dengan NPM 22340251615 Dalam video ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang kegagalan manajemen yang terjadi pada PT Sariwangi. Untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah pengantar bisnis, baik tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Prediksi masa depan. Hal itu juga dialami oleh Johann Alexander Supit pada tahun 1962 di Gunung Putri, Bogor. Ia mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama PT Sariwangi Agricultural Estate Agency yang berfokus pada pembuatan daun teh dan blending menjadi bubuk teh siap edar. Namun beberapa tahun berselang, ia memilih untuk melebarkan bisnisnya ke tahap yang lebih serius. 8 tahun berlelang, Supit memilih mengubah perusahaannya menjadi perseroan terbatas dan memilih untuk membuat produk teh celup sendiri yang dikenal sebagai teh Sariwangi. Siapa sangka produk tersebut menjadi sangat populer hingga saat ini. Karena hal itu, PT Sariwangi pun mulai melakukan beberapa manajemen struktur dan memperkenalkan beberapa produk terbaru. Meskipun masih berada di ranah teh celup merupakan sebuah inovasi yang cukup brilian kala itu. PT Sariwangi sendiri mengadaptasi penggunaan kantong sutra seperti apa yang dilakukan para pedagang di Amerika Serikat pada awal tahun 19. Kala itu penggunaan sutra dinilai lebih hemat dan ekonomis untuk meminimalisir ongkos produk. Sariwangi pun akhirnya berjaya, setidaknya hingga produk andalan tersebut diambil alih. Ketika pertama kali Sariwangi diakuisisi oleh PT Unilever Indonesia, PT Sariwangi masih memberikan suplai teh dan menjadi distributor utama di dalam pembuatan teh celup. Bahkan, mereka pernah mencapai total produksi 8 juta kantong per tahun demi memenuhi pesatnya permintaan teh celup. Di masa kejayaannya pula, PT Sariwangi pernah menyentuh angka 45.000 ton per tahun dan melakukan trading teh dan penggilingan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, PT Sariwangi mengalami keterpurukan. Sejumlah pihak mengatakan jika kegagalan investasi bukan satu-satunya hal yang membuat perusahaan ini menjadi bangkrut, sebab ada yang menuding jika lesunya pertumbuhan perkebunan teh menjadi salah satu faktor lainnya. Lebih lanjut, luas perkebunan teh milik Sariwangi juga dikabarkan selalu mengalami penyusutan setiap tahunnya. Selain kedua faktor tersebut, ekspor teh ke luar negeri juga menjadi masalah yang besar bagi PT Sariwangi, sebab selalu mengalami penurunan. Sedangkan di sisi lain, impor teh yang dilakukan di Indonesia malah mengalami peningkatan yang besar, dari 10.000 ton menjadi 18.000 ton dalam 8 tahun terakhir. Penderitaan yang dialami oleh PT Sariwangi bisa membuktikan jika sebuah perusahaan besar pun bisa bangkrut. Ada beberapa penyebabnya, namun yang paling fatal itu adalah kurangnya inovasi dalam produk dan juga kegagalan dalam melakukan ekspansi bisnis ke ranah yang lebih besar. Pada penelitian ini, alasan mengapa Sariwangi mengalami kebangkrutan adalah kurangnya penerapan dan penentuan tujuan yang dituliskan secara rinci dan jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyebab kebangkrutan PT Sariwangi adalah kurangnya penerapan goal setting. Mungkin hanya ini penjelasan saya mengenai studi kasus dari PT Sariwangi. Saya Afrilia, pamit undur diri. Terima kasih semua.